Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali teman-teman. Kali ini saya mau share tentang pecah pola membuat daster atau home dress dengan kerut pada bagian bawah dada seperti ini. Sambungannya di dada ya, di bawah dada, kemudian bukaan kancing depan, ada rempel di bagian kerung lengannya sebagai pengganti lengan, lalu belakangnya juga ada kerut dan juga bentuk leher dengan potongan bundar biasa. Baiklah, mari kita mulai. Ini kita siapkan dulu pola dasar yang masih perawan ya, jadi benar-benar dasar istilahnya. Dan ini saya pakai skala 1:2 atau skala setengah biar kelihatan full di kamera. Nah, ini pola dasar yang masih asli. Kerung lengan belum diturunkan, lehernya juga belum, jadi masih mepet. Akan saya tempelkan pola dasar ini pada sebidang kertas. Ini sengaja ditempel ya, kalau teman-teman mulai dari gambar itu juga nggak apa-apa, ini supaya kelihatan bedanya. Ini ada garis lurusnya, jadi saya lekatkan tepat di garisnya. Ini sudah menempel, kita akan mulai merubahnya. Kita rubah kerung lengan dulu dan juga kerung pada leher, supaya nggak terlalu mepet. Ini bagian kerung lengan, kita lebarkan ketiaknya. Biasanya kalau saya sekitar 3-5 cm. Untuk yang 5 cm itu kalau yang ingin kelonggaran lebih ya, karena ini daster. Kemudian pada ujung bahu yang letaknya di lengan, ini boleh kita naikkan sedikit saja, sekitar 1-2 cm. Ini fungsinya supaya rapi aja, supaya nanti kerutan renda pada lengannya naik sedikit. Nah, lalu ini kita bentuk kerung yang baru. Nah, hasilnya seperti ini. Ini sudah tidak dipakai kerung yang lama. Kemudian kita beralih ke kerung leher. Kerung leher pada bagian bahu ini kita turunkan 2-5 cm atau lebih besar dari itu juga nggak masalah. Ini saya pakai 3 cm ya untuk kerung pada bagian leher. Kemudian pada leher tengah muka sini bisa diturunkan dengan besaran yang sama 2-8. Jadi kalau depan itu boleh sampai 8 cm. Ini kemudian kita bentuk kerung yang baru. Nah, begini hasilnya. Lalu ini sudah tidak dipakai lagi. Lalu kita akan mulai memecah atau membuat sambungan bawah dadanya. Kita mulai dari potongan di bawah di sekitar kerung lengan depannya. Kita ambil sebuah titik, misalnya di sini, boleh suka-suka teman-teman, boleh di mana aja sebenarnya. Lalu ini kita hubungkan ke bagian dada tengah muka. Nah, ini sebenarnya garisnya sesuai dengan keindahan aja, sesuai dengan kesukaan teman-teman. Nah, kalau saya ini depannya sekitar 22-24 cm. Nah, ini kupnatnya sudah nggak dipakai ya, karena ini daster, jadi kita butuh kelonggaran. Nah, setelah itu kita akan mulai merubah tengah mukanya untuk memberi tempat kancingnya. Di sini kita geser ke arah luar sebesar 1-1,5 cm. Nah, ini saya keluarkan 1,25 cm. Lalu kita buat garis lurus dari atas kerung leher sampai batas sambungan dada. Nah, seperti ini hasilnya, kita hubungkan. Nah, ini selanjutnya kita akan membuat lapisannya, tapi sebelumnya ini saya gambar dulu. Nah, kira-kira nanti kancingnya letaknya di sini. Nah, ini deret kancingnya. Lalu kita akan membuat lapisannya untuk kancingnya. Ini lapisannya sebenarnya bisa dibuat di kain langsung juga bisa, tapi untuk pemula lebih baik digambar karena supaya nggak kelupaan. Karena biasanya itu yang terjadi kalau teman-teman baru membuat baju. Kita gambar lagi lurus seperti ini. Ini lebarnya sekitar 3 cm dari lapisan kancing tadi. Nah, ini agak naik ya, nanti saya jelaskan kenapa ini harus agak naik ketika memotong pola. Baik, kita akan melanjutkan membuat ini lapisan ya, lapisan nanti dilipat ke arah dalam. Nah, ini lipatannya di sini. Baik, kita lanjutkan ke pola rok atau pola bagian bawahnya sini.
kita akan membuat kerutan, oleh karena itu kita perlu membuat kelebihan pada bagian pola bawah bagian bawah dada. Kita gambar dulu garis lurus meneruskan dari garis bagian bawah dada ini ke arah sini. Nah, ini nanti kerutnya di sini. Kita tarik dulu garis seperti ini. Nah, lurus gini ya. Lalu kita ukur kira-kira setengah atau 1 kali lingkar garis bawah dada ini. Nah, saya di sini menggunakan setengahnya, setengah dari lingkar bawah dada ini, kemudian hasilnya kita ukurkan pada bagian bawah dadanya ini. Nah, dimulai dari sini. Nah, kita ukur hasilnya 11 cm. Lalu kita lanjutkan sampai ke bawah roknya. Tapi sebelumnya kita ukur dulu panjang home dress-nya. Kita ukurnya dari bahu sana ya, ke arah bawah. Nah, sini misalnya saya mau panjang dasternya sekitar 90 cm. Nah, 90 cm dari bahu itu jatuhnya di sini. Lalu kita buat garis tegak lurus. Nah, seperti ini hasilnya. Tegak lurus ya, ini tegak lurus dari garis pola ini tadi. Lalu, ini kita lanjutkan dari tengah muka sini, 11 cm ya, sesuai dari yang atas tadi kan juga 11 cm. Kita ukur 11, lalu kita hubungkan dari atas ini sampai ke bawah. Ini juga 11. Nah, ini kelebihannya tadi supaya bagian bawah dada bisa dikerut. Lalu kita akan membuat garis sisi dari ketiak ke arah bawah. Sini ya, kita buat agak melebar supaya bagian bawah roknya agak mekar. Caranya kita ukur dulu lingkar sininya. Nah, nanti hasilnya berapa? Kita tambahkan 5 cm untuk pelebarannya. Boleh lebih dari 5, misalnya 7 atau 10 atau lebih besar dari itu juga boleh. Nah, di sini saya menggunakan ukuran 5 cm. Nah, kita ukur sesuai dengan lingkar dada ditambah 5 cm. Nah, lalu kita hubungkan dari ketiak ini menuju ke titik yang tadi sudah kita hitung. Bentuknya jadi agak lebih keluar. Nah, seperti ini hasilnya. Lalu bagian ujung bawahnya kita keluarkan 2-3 cm. Nah, supaya bagus bagian kelim bawahnya. Ini lalu kita hubungkan ke arah sini. Nah, sudah selesai seperti ini hasilnya. Lalu kita akan gunting polanya. Sebelumnya ini saya warnain dulu supaya teman-teman tahu perbedaan antara pola depan dan belakangnya. Sudah selesai. Lalu ini kita gunting. Nah, ini pola bagian roknya kita gunting seperti biasanya. Ini TM artinya tengah muka, letaknya tepat di tengah bagian muka. Nah, lalu kita akan menggunting pola bagian atasnya. Ada yang agak spesial sedikit yaitu di bagian lapisannya. Ketika menggunting lapisan ini perlu kita tambahkan bagian atasnya agak lebih. Nah, ini ada yang langsung ngambil kotak gini juga boleh. Nah, saya kasih tahu apa alasannya kenapa perlu kelebihannya. Ini tidak boleh lurus seperti ini ya. Jadi nanti ini lapisan ini kan letaknya di dalam. Jadi nanti lipatannya seperti ini. Nah, kita lipat seperti ini. Nah, ini harus digunting dengan posisi terlipat seperti ini. Lalu kita gunting. Nah, ini namanya kampuh bayangan. Lalu setelah gunting bagian ini, kita lanjutkan menggunting yang lain. Nah, ini kenapa demikian? Karena ini nanti posisinya terlipat seperti ini. Nah, supaya ujung kampuh lipatannya ini juga ikut terjahit pada penyelesaian lehernya. Nah, jadi bagian dalamnya rapi. Nah, ini sudah selesai pola bagian depan. Lalu kita akan lanjutkan merubah atau memecah pola bagian belakangnya. Nah, kita lekatkan ini pola bagian belakang. Kemudian ini kita akan mulai merubah polanya bagian leher dan juga kerung lengannya. Bagian leher kalau depan tadi turunnya
3 cm, maka bagian belakang juga harus sama, supaya nanti bahunya ketemu. Lalu bagian tengah belakang sini menyesuaikan bagian bahu. Jadi sini sekitar 1 sampai 1,5 kita hubungkan. Nah, ini kita sudah dapat kerung leher belakang yang baru. Ini sudah tidak dipakai. Lanjut kita merubah kerung lengan. Di ketiak kita turunkan sesuai tadi yang depan 3 cm juga. Lalu bagian bahu ujung luar lengan ini kita naikkan 1 cm aja untuk kerapihan. Lalu kita bentuk kerung lengan yang baru. Gini hasil kerung lengan yang baru. Ini sudah tidak terpakai. Lalu selanjutnya kita akan membuat bagian potongan sambungan belakang. Kita turunkan ujung sini sekitar 7 sampai 8 cm. Ini kita tarik garis lurus ke arah lengan. Setelah garis lurus kita keluarkan bagian ujung garisnya ini yang letaknya di lengan 1 cm saja. Ini juga supaya hasil garisnya nanti bagus. Nah, jadi lebih bagus kalau kita naikkan seperti ini. Tapi nanti pola bagian ininya tetap yang lurus ini ya, pola bagian rok bawahnya. Lalu kita lanjut, ini kupnatnya sudah tidak terpakai. Kita lanjut melebarkan pola bagian belakang ini untuk kelebihan kerutan. Sama, kita kalikan 1 kali atau setengah kalinya. Nah, karena depannya tadi setengah kali, maka belakangnya sini juga setengah kalinya. Nah, ini setengahnya sama dengan ini 9 cm. Lalu kita tarik garis lurus dari atas ke bawah. Sebelumnya kita panjangkan dulu pola belakang ini. Kita ambil patokan pola depan. Kita ukur dari arah pinggang sini sampai ke bawah roknya. Kita ukur berapa hasilnya. Nah, kemudian hasil ini tadi kita gunakan untuk memperpanjang pola bagian belakangnya. Nah, ini supaya bagian pola depan dan belakangnya jadi sama rata. Nah, ini lalu kita tarik garis lurus, tegak lurus ke arah kiri dan kanan. Nah, ini hasilnya. Kemudian kita tarik garis pelebaran tadi dari tengah belakangnya. Ini lurus ya, hasilnya sama. Nah, sudah jadi tengah belakangnya. Lalu kita akan melebarkan dari ketiak menuju ke arah luar. Caranya sama. Kita ukur dulu kerung atau lingkar dadanya. Hasilnya berapa? Lalu kita tambahkan 5, 7, atau 10 atau terserah teman-teman. Nah, ini tadi kita tambahkan 5 cm sesuai dengan pola depan yang juga ditambahkan 5 cm. Kemudian kita tarik garis dari arah ketiak ke titik yang baru ini. Nah, begini hasilnya, melebar. Lalu bagian ujung sininya kita keluarkan 2 sampai 3 cm. Tadi depannya 2 cm, maka bagian belakangnya ini juga kita keluarkan 2 cm. Dan kita bentuk garis bawah yang baru. Hasilnya agak melengkung. Nah, seperti ini hasilnya pola belakang sudah selesai. Lalu kita akan mulai menggunting, tapi sebelumnya ini saya tandai dulu dengan tanda biru supaya teman-teman tahu bedanya dengan pola depan yang tadi. Kita gunting polanya, kita pisah-pisah. Nah, seperti ini hasilnya. Pola utama dari daster atau home dressnya sudah selesai. Kita akan membuat rempel untuk kerung lengannya. Kita ukur dulu kerung lengan ini semuanya jumlahnya berapa ya. Lalu kita ambil kertas. Hasil pengukuran kerung lengan tadi kita gunakan untuk membuat rempel. Nah, tadi kerung lengan saya hasilnya adalah 48 cm. Ini dikalikan 1,5 atau 2 kalinya. Nah, sini saya menggunakan ukuran 1,5. Hasilnya adalah 72. Kemudian 72 ini perlu dibagi 2 karena nanti kita akan membuat pola tepat di lipatan kain. Jadi 1,5 itu hasil perkalian dan 2 ini adalah hasil karena dia letaknya nanti di lipatan kain.
Nah, lalu ini kita ukur 72 dibagi 2, hasilnya 34. Kita ukur ke arah sini, ini 74. Ini bagian lurus ini merupakan kerung lengan. Kemudian kita ukur tinggi atau panjang rempelnya 10 sampai 12 cm. Lalu kita hubungkan dengan dengan garis yang melengkung seperti ini. Nah, begini hasilnya. Ini nanti lipatannya sini, ini kita warnai dulu supaya ngerti. Nah, lipatannya di arah sini garis putus-putus tadi. Kemudian yang lurus ini adalah kerung lengan, nanti dipasangkan pada pola badannya. Kemudian yang melengkung ini nanti di klim kecil atau di wulsum, letaknya di bagian luar. Seperti ini hasilnya, ini kita gunting dulu. Nah, begini hasilnya, sudah selesai semua pola-polanya. Ini pola bagian atas, ini pola bagian bawah depan. Nah, ini nanti dikerut dulu ya, kemudian disambungkan pada pola bagian atas. Sebelumnya ini lapisannya dilipat seperti ini, kemudian disatukan ini yang sudah dikerut tadi. Nah, setelah itu belakang juga ini sebelum disambungkan, ini bagian belakangnya ini dikerut dulu dan disambungkan seperti ini. Kemudian bahu disambung bahu, sisi disambung sisi, semua sudah jadi semuanya. Lalu disambungkan kerung ini, rempelnya pada kerung tapi dikerut dulu. Nah, sudah selesai penjelasan kali ini, semoga dipahami oleh teman-teman semua. Selamat mencoba, terima kasih sudah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.